Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Data Journey. Kali ini saya akan coba membahas satu soal untuk menghitung data gaji pegawai. Namun untuk konsep soal ini masih sederhana ya. Nanti kalian bisa kembangkan dengan mungkin kebutuhan di perusahaan atau mungkin dengan case lain yang logiknya sama dengan ini. Di soal kali ini ada dua tabel referensi ya. Ada tabel bagian, kemudian ada tabel gaji. Di sini untuk tabel bagian sendiri tabel referensi untuk menjelaskan tentang kode bagian, kemudian panjangannya serta tunjangannya saja. Kemudian untuk tabel gaji itu menjelaskan ada golongan dan gaji pokok. Jadi tabel isian di atas ini adalah tabel untuk menghitung gaji pegawai berdasarkan kode bagian dan golongan. Contoh sederhana di sini ada kode bagiannya adalah ada 3 ya, ada fungsional umum, ada dosen, ada pegawai. Nah, disingkat kita menggunakan 3 inisial ya, 3 letter code, ada JFU, DSN, dan PEG. Kemudian golongan sendiri itu mempunyai golongan A, golongan B, dan C serta D. Yang gajinya akan bervariasi sesuai dengan golongan, bahkan sesuai dengan kode bagian. Jadi yang menggunakan atau ada kolom yang berwarna silver ini adalah kolom yang teman-teman perlu isi menggunakan formula. Dan kolom yang berwarna putih ini kolom yang diisi tanpa menggunakan formula atau cukup dengan input saja. Oke, untuk kode bagian supaya mempermudah dan membatasi operator yang menggunakan form ini agar dia tidak melakukan kesalahan input atau salah ketik, kita gunakan saja metode data validation list. Untuk kode bagian sendiri itu kita akan munculkan 3 pilihan ini ya, JFU, DSN, dan PEG. Dan untuk golongan kita akan keluarkan ada A, B, C, dan D. Oke, kita mulai dari kode bagian dulu. Kita masuk ke data ya, data validation. Oke, kita allow-nya kita pilih list ya. Dan source-nya kita ambil dari sini saja karena sudah ada contoh. Kita oke. Ini munculnya akan ada 3 inisial ya, 3 inisial tentang kode bagian. Kemudian golongan sendiri kita akan ambil dari sini ya, ada golongan A, B, C, dan D. Masuk ke data validation juga. Kemudian kita pilih allow-nya list dan source-nya delete. Oke, muncul ya, ada 4 golongan yang kita akan bisa pilih. Kemudian kita langsung saja untuk bagian ini adalah bagian yang hanya kolom bagian ini hanya memunculkan kepanjangan dari inisial kode bagian ya. Misalkan contohnya kita akan keluarkan JFU, nanti di sini akan ada muncul jabatan di sini akan muncul fungsional umum saja. Berarti formula ini hanya menggunakan atau rumusnya menggunakan VLOOKUP saja ya. Kenapa VLOOKUP tidak HLOOKUP? Karena kita lihat tabel, jenis tabelnya seperti ini, judulnya di atas dan isinya mengurut secara vertikal. Nah, biasanya untuk mengambil ke tabel jenis ini kita menggunakan bantuan lookup, tapi lebih tepatnya yaitu adalah VLOOKUP ya. Oke, VLOOKUP. Kemudian kita gunakan lookup value. Karena lookup value-nya ada di sini ya. Lookup value menggunakan kode bagian, karena di tabel bagian kita akan mengambil data untuk kepanjangan dari kode bagian itu di tabel bagian ini, dan kita lihat kode bagiannya sebagai primary key ya di sini, dan kita gunakan juga kode bagian di tabel isian sebagai lookup value. Oke, kemudian kita blocking untuk tabel array-nya B21 sampai D23, dan ini saya tidak menggunakan metode rename cell ya. Saya gunakan manual saja. Jangan lupa F4 untuk membuat tabel array-nya ini tabel array-nya ini menjadi absolute cell. Impact-nya adalah ketika kita melakukan copy paste ke bawah nanti atau gerakan drag and drop untuk copy formula, itu posisi tabel array ini tidak boleh berubah, mengingat yang namanya tabel referensi itu pasti hanya di satu tempat saja, dan posisinya kita lock atau kita kunci atau kita buat absolute menggunakan cara seperti ini. Oke, kemudian titik koma lagi kolom index number-nya atau kolom keberapa yang akan kita ambil datanya. Ketika lookup value kita gunakan kode bagian. Di sini
ada 3 kolom ya. 1, 2, 3. Di tabel ini ada 3 kolom kode bagian, kolom bagian, dan kolom tunjangan. Karena di sini tanyakan bagian, kita akan ambil kolom kedua ya. Titik, koma, 0, dan kurung tutup. Nah, ini udah muncul. Kita coba ganti menjadi DSN, jadi dosen, PEG juga sama ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang nyoba input misalkan pakai ABC gitu, nanti Excel akan muncul notifikasi karena memang yang bisa diinput hanya 3 singkatan kode ini ya. Oke, untuk golongan pun sama, ini ada pegawai. Nah, masing-masing pegawai biasanya di perusahaan itu ada beberapa golongan kali ya. Ada pegawai yang golongan A, golongan B, golongan C, golongan D. Itu biasanya didasarkan atas mungkin lama bekerja atau tingkat pendidikan. Oke, kita sekarang bikin case-nya adalah di sini ada golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan D. Nah, kita udah bikin tadi ya menggunakan tab validation list dan sudah saya siapkan ada 4 data di sini. Gaji pokok juga sama seperti bagian ya, namun kalau bagian di sini mengambil datanya ke tabel bagian, namun untuk gaji pokok kita akan mengambil ke tabel gaji, tabel referensi untuk gaji ya. Di sini udah ada A, udah ada B, ada C, dan ada D. Gaji pokoknya juga sudah ada di sini, mengikuti masing-masing golongannya. Kita coba A ya. Ini belum muncul karena kita belum bikin formulanya. Kita coba bikin formulanya menggunakan VLOOKUP. Karena ini hanya mengambil data saja sebenarnya. Lookup value-nya ke sini, ke golongan, karena di sini primary key-nya adalah golongan ya, dan kita gunakan lookup value-nya terhadap golongan juga yang ada di tabel isian. Jadi koma kita lanjutkan ke tabel arahnya. Oke, jangan lupa di absolute F4 dulu. Kemudian kolom kedua ya, di sini kita mengambil gaji pokok, bilangan gaji pokoknya. Tutup, dan ini udah muncul 4 juta rupiah ya. Muncul 4 juta rupiah. Kemudian tunjangannya ke sini lagi nih sekarang. Kita pilih ke sini lagi, tunjangannya ada 2 juta, 1,5 juta, dan 1 juta. Karena tunjangan itu menempel terhadap bagiannya dia, maksudnya unit kerjanya dia, atau mungkin statusnya, statusnya sebagai apa, karena tunjangan itu biasanya nempel ke situ. Oke, tunjangan ini sama formulanya dengan pegawai, namun kalau pegawai kita ngambilnya kolom 2, untuk tunjangan sendiri kita akan ngambil kolom ke 3. Sama, kita gunakan kode bagian karena di sini adalah yang digunakan sebagai primary key adalah kode bagian. Kemudian seperti ini. F4 titik koma, kemudian kita ambil kolom ketiga. Titik koma 0. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang bingung kenapa sih kok selalu 0, teman-teman bisa melihat penjelasannya di video bagian VLOOKUP ataupun VLOOKUP di 3 video sebelum video ini. Mudah-mudahan bisa membantu kenapa harus 0 ataupun bisa diisi dengan 1. Kapan kita bisa mengisi dengan opsi angka 0 untuk range lookup-nya, kapan kita bisa mengisi dengan range lookup-nya menggunakan angka 1. Jadi ada beberapa kondisi yang menentukan kita kapan menggunakan 0 ataupun 1. Nah, untuk case ini kita gunakan 0 ya. Oke, muncul tunjangannya ada 1 juta untuk pegawai ya. Kita coba untuk yang dosen di sini 1,5 juta ya. 1,5 juta. Kalau dia golongannya kita ganti C, dia akan mengganti ini. Ini C itu 2,5 juta. Kemudian PPH 10% itu dikenakan terhadap akumulasi gaji pokok dengan tunjangan. Jadi gaji pokok ditambah tunjangan dulu, baru dikalikan 10%. Jadi potongannya berapa nanti kita akan lihat sudah dalam bentuk rupiah ya. Kita tambahkan dulu nih akumulasinya, gaji pokok dan tunjangan, kemudian baru dikalikan 10%. Begitu. Kenapa kalau dipakai kurung buka dan tutup dulu untuk penambahan di sini? Karena pangkat dari perkalian itu lebih tinggi ya daripada penjumlahan, maka dan pada soal ini kita membutuhkan untuk penambahan dulu gaji pokok dan tunjangan, maka kita tambahkan dulu baru dikalikan 10%. Ini akan berbeda kalau kita tidak menggunakan kurung. Kita coba enter dulu yang untuk
formula ini ya, munculnya 400.000 karena 2,5 juta ditambah 1,5 juta adalah 4 juta rupiah, dan 10% adalah 400.000. Ini dengan rumus yang seperti ini. Namun kalau kita coba untuk menghapus kurung bukanya, hasilnya akan seperti ini. Jadi hasilnya sebenarnya tidak sesuai sebenarnya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena tadi ketika Anda bikin formula seperti ini, maka Excel akan mengeksekusi yang G4 dikali 10% dulu, baru hasil ditambahkan F4. Mengingat kasta perkalian itu lebih tinggi, maka dia akan dieksekusi terlebih dahulu oleh Excel ketika Excel tidak mengidentifikasi ada kurung buka atau kurung tutup pada sebuah operasi matematika. Jika ingin didahulukan, maka pasti dia akan mengeksekusi yang pangkatnya lebih tinggi terlebih dahulu. Oke, akan muncul 400.000 ini PPh-nya. Gaji bersih tinggal komponen gaji pokok ditambah tunjangan, kemudian dikurangi pajak. Untuk pajak ini pasti sifatnya mengurangi ya. Nah, kalau positif dengan negatif itu sifatnya atau kastanya sama ya. Oke, munculnya seperti ini. Nanti untuk total gaji kita bisa gunakan adalah sum ya. Ini akan mengkalkulasi semua dari baris yang sudah kita isi masing-masing barisnya dengan identitas mungkin pegawai-pegawai yang lain ya. Kemudian untuk minimum juga sama, ini untuk mengidentifikasi data yang sifatnya angka yang mungkin nominalnya paling sedikit. Kita gunakan min dan kita gunakan max untuk mencari nominal angka yang terbesar. Untuk rata-rata, kita akan mencari rata-rata berarti menggunakan average ya. Average pun sama, kita blocking dari nomor 1, baris ke 1 sampai baris ke 10 atau baris ke terakhir. Oke, kita coba menggunakan 2 record ya, atau 3 record ya, supaya bisa kelihatan perbandingannya ya, atau hasil dari sini. Ini akan muncul NA karena mostly di sini NA-nya masih ada ya, data yang digaji bersih masih ada, makanya dia tidak akan bisa terakumulasi dengan baik kecuali kita sudah menyelesaikan inputan datanya secara lengkap. Kita coba kode bagian menggunakan PG misalkan, ini golongannya A, dia akan muncul 4,5 juta ya. Kita coba random lagi menggunakan pegawai lagi, contohnya mungkin kita gunakan yang level D. Nah, di sini tampak bahwa ketika gaji bersih ini sudah tidak ada yang NA lagi atau data variable lagi, maka formula sum, min, max, dan average itu berjalan dengan baik. Ini 10,8 juta, kemudian minimum gaji ada di 2,7 juta, betul ya di sini. Maksimum gaji ada 4,5 juta di sini, dan average dari 3 gaji ini adalah sebesar 3,6 juta. Nah, ini saya perlihatkan lagi, untuk ini hanya sebatas mengambil data saja, tidak ada transaksi atau penyeleksian dalam bentuk if atau menggunakan formula kombinasi untuk mengambil data ya. Oke, sampai sini saja. Ini salah satu form sederhana untuk teman-teman gunakan untuk menghitung gaji ataupun operasional cost ya. Mungkin teman-teman bisa kembangkan formula ini dengan case lain atau menggunakan contoh soal lain yang logiknya sama dengan soal ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Klik tombol like jika kalian suka video ini, dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian. Mungkin ada dari teman-teman yang butuh untuk menggunakan case soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.